lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata, ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi dan informasi ini. Hari ini kita sudah melewati 1 tahun ya pandemi virus COVID-19, lebih dari 1 tahun ya. Tepatnya mungkin 3 Maret kemarin, 3 Maret. Sekarang udah tanggal 10 Maret. Artinya sudah cukup lama ya Bang ya. Ya. Masyarakat kita, bukan hanya masyarakat kita, mungkin masyarakat dunia yang sudah tertatih-tatih kehidupan ekonominya ya. Karena memang ini melanda seluruh dunia gitu kan. Dan pemerintah masih mencoba untuk membatasi gerakan manusia ataupun masyarakat ya, dengan tadinya pembatasan berskala besar, PSBB, kemudian sekarang PPKM, dan juga PPKM-nya diperpanjang lagi sampai dengan akhir Maret gitu kan ya. Kemudian bahkan ini ada hari libur kejepit, ini hari kejepit, biasanya Harpitnas ini masyarakat berbondong-bondong keluar kota untuk menikmati long weekend ya, tapi oleh pemerintah kembali dibatasi supaya tidak boleh untuk meninggalkan tempat, apalagi kepada aparatur sipil negara, bahkan juga termasuk yang bisa dihimbau masyarakat untuk tidak bepergian. Nah, memang pemerintah sudah belajar ya dari pengalaman long weekend yang sebelumnya terjadi, misalnya waktu perayaan hari keagamaan Imlek ya, itu juga jatuh long weekend. Begitu dilepas, ternyata peningkatan penyebaran virus COVID-19 luar biasa menanjak lagi kan gitu ya. Tapi kalau begini-begini terus, sementara kan kita lihat dengan adanya vaksin itu sudah mulai menurun ya Bang ya. Akhirnya artinya ya mungkin kita juga nggak boleh juga, mungkin pemerintah juga perlu berpikir juga untuk jangan terlalu memperketat lagi. Persoalannya sekarang yang kita lihat adalah di masalah disiplin dari masyarakat untuk 3M dan MM yang lain. Nah ini gimana menurut Bang Cica nih? Fenomena yang seperti ini, apakah memang masyarakat ini harus ditahan untuk jangan lagi bepergian dulu sampai benar-benar tercapai herd immunity, atau memang sudah mulai harus dilonggarkan sehingga perekonomian ini mulai bergulir gitu? Jadi ini kan kita dihadapkan pada pilihan yang sulit ya. Ya. Seperti Bung Jela katakan tadi, berdasarkan pengalaman-pengalaman di masa-masa terdahulu, begitu ada katakanlah libur, cenderung ya kasus meningkat setelah libur selesai, kan? Ya. Dan itu bukan hanya di 1-2 titik ya, di banyak titik yang masyarakat melakukan aktivitas lebih dari biasa gitu ya. Tetapi di sisi lain pengetatan tentu mempunyai efek yang sangat berat terhadap perekonomian masyarakat. Apalagi kita tahu opsi yang diambil ini adalah opsi yang tidak, artinya begini, bukan opsi karantina, ya, sehingga pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan binatang piaraan ya. Ya, karantina kan itu harus wajib ya. Artinya apa? Di satu sisi kita ingin kasus COVID-19 ini terjaga, terkendali, tetapi di sisi lain kita tidak melihat bahwa ada ongkos besar yang ditanggung oleh masyarakat, yaitu tidak bisanya mereka untuk beraktivitas secara normal dalam menghidupi atau mencari kehidupan gitu ya. Nah, jadi ya memang perlu ada satu treatment khusus ya. Barangkali mari kita atau pemerintah mari longgarkan masyarakat beraktivitas
Dan mari beri tanggung jawab kepada masyarakat untuk mendisiplinkan diri mereka, dan tidak cukup hanya itu gitu. Penegakan hukum, ya kan, itu harus berjalan gitu, sehingga titik keseimbangan masyarakat bisa melaksanakan aktivitas perekonomiannya seperti biasa, kemudian resiko akan meledaknya kasus seperti pengalaman yang sudah-sudah itu bisa dieliminir dengan mengadakan pengawasan yang ketat dan memberi katakanlah pemahaman-pemahaman kepada masyarakat untuk lebih disiplin dalam menjaga diri dan kelompok masyarakat gitu. Mungkin itu barangkali jalan tengahnya, Bung Jela. Oke, jadi kita melihat di daerah terutama ya, apalagi yang di daerah tujuan wisata sudah tidak ada aktivitas sama sekali. Artinya daerah tujuan wisata itu adalah menjual produk-produk yang juga dihasilkan oleh masyarakat di sekitarnya, bahkan dari daerah provinsi yang lain ya, bukan hanya di situ saja. Nah, kalau ini tidak dihidupkan, tidak dibolehkan, tentu akan sangat menderita. Bangkitnya nanti akan berat sekali kan gitu ya. Nah, kita lihat kalau seandainya ada long weekend boleh dibolehkan, kemudian kalau masyarakat ini bisa didisiplinkan, ya memang perlu edukasi juga ya. Kita lihat, misalnya dalam satu penerbangan, kita selalu sebelum berangkat, 1 hari sebelum berangkat, sudah harus melakukan rapid test antigen. Artinya kalau orang yang terpapar, ya dia tidak akan pergi yang gitu ya. Tapi kalau dia sehat, boleh pergi. Dan kemudian di dalam perjalanan, semua disiplin. Tidak ada kerumunan, sering cuci tangan, dan pakai masker ya. Dan kita lihat, bisa kok masyarakat disiplin seperti itu kan gitu ya. Tapi ya ini kembali edukasi terus dilakukan. Atau barangkali begini ya, Bung Jela. Kalau yang sifatnya, katakanlah long weekend segala macam, ini kan occasional ya. Ya, occasional. Tentu ya. Barangkali udah saatnya ini, ya kebetulan 3 minggu yang lalu, Bang Gica pergi ke salah satu kampus ya. Ya. Satu kampus di selatan Jakarta, yang kebetulan Bang Gica punya rumah kos-kosan di sana gitu. Ya. Memang sedih kita melihat gitu ya. Ada ratusan kios dari UMKM ya, mulai dari kios makanan ya, persewaan komputer dan segala macam itu tutup gitu. Ya, ada puluhan rumah kos yang tidak ada penghuninya. Ya, jadi barangkali mungkin itu yang dulu dibebaskan kembali atau dinormalkan kembali. Dinormalkan ya kan? Kembali. Sekolah-sekolah, kampus-kampus gitu ya. Ya tentu dengan adjustment baru. Sebenarnya kan di kampus itu mungkin lebih gampang ditertibkan ketimbang di pasar barangkali ya. Betul. Nah, ya mungkin mulai dari sana dulu lah gitu. Dan nggak tahu ya sampai sekarang Bang Kica nggak tahu apakah sekolah daring ini atau belajar daring ini akan berlanjut terus atau ada rencana dari pemerintah untuk menormalkannya kembali gitu. Karena kalau kita hitung-hitung berapa dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di sekitar kampus itu luar biasa, Bung Jela. Ya. Luar biasa. Oke. Ya, jadi belum lagi masalah sosial dan lain-lainnya ya, termasuk juga masalah mutu pendidikan kita segala macamnya kan. Ya. Dengan mutu daring begini kan sangat-sangat jauh dari mutu tatap muka gitu kan. Jadi mungkin ya mudah-mudahan dalam waktu singkat ini bisa dilonggarkan, tapi kembali bahwa masyarakat tetap harus diberikan edukasi dan penegakan hukum gitu kan ya. Betul. Jadi dalam perjalanan kemarin Bung Jela ke Pulau Dewata, Bung Jela melihat masyarakat sangat-sangat disiplin ya. Kita pergi harus pakai rapid test, kemudian hanya berlaku khusus untuk Dewata. Pulau Dewata itu 1 hari yang antigen. Tapi kalau yang rapid test PCR itu bisa 2 hari. Tapi kalau daerah lain lebih longgar sedikit, bisa untuk antigen 2 hari, PCR 3 hari. Artinya kan sangat ketat dan masyarakat melaksanakan itu, kemudian juga mengatur jarak dan sebagainya, disiplin dan sebagainya ya.
Dan yang kita lihat di dalam, misalnya di dalam penerbangan yang mungkin akan sangat rentan untuk terpapar, di situ juga ada teknologi HEPA ya, dia bilang bahwa ini adalah high efficiency partikel untuk menyaring partikel yang itu. Jadi setiap 3 menit ataupun 2 menit udara baru kembali, dan di dalam juga tidak diizinkan untuk berbicara, tidak dibolehkan untuk makan dan minum. Itu luar biasa disiplinnya. Dan masyarakat bisa disiplinkan gitu kan. Yeah. Dan yang kita lihat bahwa waktu boarding segala macam, mungkin waktu masih boarding, masih di darat, ada jarak 1 meter, orang disiplin 1 meter. Tapi kadang-kadang lupa, begitu turun pesawat, begitu pesawat landing dan pintu sudah dibuka, itu semuanya berdiri ya kan, berkerumun. Tapi waktu di tempat lain itu si pramugari ataupun kru yang ada di dalam langsung mengingatkan bahwa mohon untuk tidak berdiri kecuali bagi yang nomor tempat duduknya yang sudah dipanggil. Akhirnya tinggal bilang itu aja. Jadi nomor 1 sampai 10 berdiri silakan, gitu kan. Cuma berapa kali panggil kok, tapi tertib. Nah, terakhir waktu Bung Jela kembali ke Jakarta, mungkin krunya sudah capek barangkali ya, tidak sempat memperingatkan kepada para penumpang untuk begitu pesawat selesai parkir, semua berdiri. Dan ya namanya Bung Jela yang paling suka protes, langsung Bung Jela tegur itu namanya pramugari. Tadi Anda tidak menertibkan penumpang untuk berdiri sehingga semua orang berdiri. Oh ya, dia langsung minta maaf. Baik Pak, saya lupa. Ya, itu artinya apa? Waktu turun di Denpasar, ditertibkan seperti itu, orang tertib. Yang belum dipanggil, belum berdiri. Yang belum dipanggil, belum berdiri. Nah, artinya masyarakat kita sebetulnya memang perlu terus diingatkan. Iya. Disiplinnya, Bang. Gimana Bang? Iya benar. Artinya harus ada yang ngambil peran dalam keadaan ada yang lupa gitu ya. Ya. Seperti yang Bung Jela lakukan secara voluntary mengingatkan, dan itu kan untuk kebaikan semua ya. Untuk kebaikan. Kebaikan untuk orang yang kita tegur dan kebaikan untuk orang-orang di sekelilingnya gitu ya. Bersama. Jadi inisiatif yang seperti Bung Jela lakukan sebenarnya perlu ditiru oleh teman-teman yang lain gitu ya. Di mana tempat, tidak hanya di pesawat, di pasar juga gitu. Dan yang paling yang paling harus menjadi fokus pikiran pemerintah ya, atau kita bersama. Ini kan banyak ya masyarakat kita yang hidupnya itu dari hari ke hari gitu ya. Jadi orang-orang yang kalau dia nggak bekerja dia nggak makan gitu ya. Dengan pembatasan yang berlarut-larut ini, tentu ruang gerak mereka semakin terbatas ya. Dan ini kalau tidak dikelola dengan baik kan bisa menjadi bom waktu yang ya bisa mengakibatkan implikasi yang lebih luas lagi gitu. Jadi mungkin benar idenya Bung Jela itu, udah saatnya pemerintah memikirkan untuk melonggarkan pembatasan tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu loh. Ya, oke. Setuju Bang Kika. Baik, itulah Sobat Kita Jakarta. Semoga pemerintah lebih semangat untuk menertibkan, memberikan edukasi kepada masyarakat, tapi juga memberikan kelonggaran supaya kegiatan perekonomian ini mulai berjalan. Jangan hanya himbauan. Pada waktu kan sempat kalau nggak salah menteri yang Menko ya, supaya masyarakat mulai konsumsi, mulai spending uangnya. Tapi gimana mau spending, mau keluar aja nggak bisa gitu kan. Jadi kan harus dikasih jalan juga untuk bisa spending, tapi yang safe, yang aman. Nah, dulu kita pernah bercerita soal bagaimana orang-orang yang berjualan di mall, ya kan? Ya. Dibantu ya. Membantu secara langsung kepada pedagang kan susah. Dan kita pernah wacanakan di sana agar tarif listrik yang dibayar oleh pengelola mall itu disubsidi atau dikurangi. Subsidi. Ya? Sehingga itu si pengelola mall juga bisa mengurangi beban service charge kepada tinan-tinan atau penyewanya gitu ya. Iya. Dan
ya yang kita bicarakan 6-7 bulan yang lalu itu sepertinya direspon kemarin ini dengan kebijakan ada peringanan ya tarif listrik. Nah, opsi-opsi seperti inilah kita pernah juga bicara, misalnya bagaimana supaya ada subsidi bunga perbankan pada bank-bank yang memberikan kredit kepada perumahan-perumahan di masyarakat ya, agar cicilan yang dibayarkan oleh para katakanlah eksekutif muda segala macam itu ringan, lebih rendah, dan savingnya itu dia bisa spending ke masyarakat lainnya gitu. Nah, kayaknya kebijakan subsidi suku bunga ini perlu kita tunggu ini, karena belum nih. Belum ya, baru disampaikan saja waktu itu ya, mungkin ya. Baik, oke. Mungkin itu ya, Sobat Kicau Jelata, bincang-bincang kita ataupun kicauan kita hari ini, mudah-mudahan pemangku kepentingan ini mendengar dan melaksanakan apa yang kita sampaikan ini. Dan tentu saja kepada sobat semua yang mendengar, mari kita selalu meningkatkan 3M ya, jangan lupa, dan MM yang lainnya, dari sering mencuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak, dan MM yang lain, sehingga memang kita harus hidup dalam kondisi normal yang baru. Oke Bang, kita mungkin ya, bincang-bincang kita, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan efisien rate-nya turun terus, kemudian penularan juga makin berkurang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.